Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita HKBP Surabaya, Resort Surabaya. Hari ini Selasa tanggal 30 Juli 2024. Tidak terasa lebih setengah tahun 2024 ini sudah kita lalui bersama-sama. Sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 24 berbunyi demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam bahasa Batak dikatakan, dam hauluan sada halak dua itu. Sehosoman naduna sada, haholoman naduna sada nari. Kobaran naduna sada, tuisan nado na sada nari. Dan haulu kamu debata rabdohot Mammon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada satu ungkapan bijak dan sangat sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat kuat. Tidak akan bisa fokus kalau hati mendua, tidak akan dapat berdiri kuat pada dua pijakan yang berbeda. Ungkapan ini adalah realita kehidupan yang saya pikir masing-masing kita pernah diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini. Katakanlah, kalau kita ingin melakukan sesuatu tetapi kita masih ada dalam keraguan-raguan, maka sangat sulit kita untuk fokus. Atau ketika kita berpijak di dua pijakan yang berbeda, sangat sulit kita bisa berdiri kokoh di sana. Karena terkadang kita akan berpikir, pijakan mana yang lebih kuat? Pijakan yang diinjak oleh kaki kanan kah? Atau kaki kiri kah? Dan bahkan situasi bisa berbeda, membuat kita justru jatuh bukan karena pijakannya, tetapi karena kita sendiri tentu akan kehilangan keseimbangan. Hal yang sangat sederhana menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika mereka dipanggil untuk menjadi mitra Allah melalui pemuridan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Di satu sisi, mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, pekerjaan yang berbeda-beda, sumber kehidupan yang berbeda-beda. Tetapi ketika Yesus mengajak mereka supaya mengikut Yesus dengan sangat tegas, Yesus menekankan di sini bahwa tidak mungkin seorang hamba dalam waktu yang bersamaan mempertuan dua tuannya. Karena kan terjadi dilematis. Di satu sisi mereka harus mengikut Yesus kemana Yesus mengabarkan kabar baik, di mana Yesus mengabarkan
kabar keselamatan itu. Nah, untuk itu mereka tidak boleh lagi ragu-ragu tentang bagaimana kehidupan mereka, tentang bagaimana mereka memenuhi kebutuhan mereka. Sungguh sangat menguatkan kita nats renungan pada hari Minggu tanggal 28 yang lalu dari Injil Yohanes. Bukankah segala sesuatu dapat terjadi di dalam kuasa Yesus Kristus? Mujizat nyata dengan hanya bersumber pada 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang lebih. Dikatakan mereka memperoleh sesuai dengan kehendak mereka, artinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari sumber yang sangat sedikit itu, tetapi masih sisa 12 bakul. Demikian pada firman ini. Tentu masing-masing kita mempunyai pekerjaan. Mungkin seorang pengusaha, seorang guru, seorang aparatur negara, sipil, seorang karyawan, atau apapun itu. Memang kita tentu mempunyai tanggung jawab pada masing-masing posisi. Tetapi sebagai pengikut Yesus yang sangat mudah kita ingat identitas kita, jati diri kita sebagai Kristen, pengikut Kristus. Lakukan segala pekerjaanmu, tetapi sesungguhnya kita adalah hamba-hamba Kristus. Maka kita tidak boleh lagi diperhamba oleh pekerjaan, diperhamba oleh jabatan, diperhamba oleh harta dunia ini. Karena sesungguhnya kita adalah anak-anak Kristus. Belajarlah untuk lebih mengarahkan hidup lagi, berfokus pada Kristus semata. Maka Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Engkau mengajak kami untuk tetap setia mengikut Engkau sebagai anak-anak Tuhan. Sungguh kami sering bergumul. Di satu sisi kami mempunyai pekerjaan dan tanggung jawab di dunia ini yang kami anggap menjadi sumber penghidupan kami. Tetapi sesungguhnya Engkaulah sumber dan yang mempunyai kehidupan itu sendiri. Maka firman ini mengajak kami untuk tidak boleh mendua hati. Kami tidak boleh mempertuhankan apapun selain Engkau ya Yesus. Kami tidak boleh mempertuhankan harta. Kami tidak boleh mempertuhankan pekerjaan. Tetapi Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami puji dan sembah. Terima kasih untuk firman ini. Kini hamba-Mu berdoa, berkat Tuhan menguatkan seluruh jemaat dalam menjalani hari-hari kehidupan. Yakinkan mereka bahwa kasih dan kuasa-Mu melebihi dari apa yang dapat mereka rancang dan lakukan. Sehingga kami semakin setia lagi sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan telah menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih untuk firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati engkau. Amin. Shalom.